Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fatima dengan NIM 42522-016 dari kelas 2A TKJ. Kami akan menjelaskan mengenai topik pertanyaan statistik, yaitu korelasi antara kuantitas tugas yang diberikan kepada mahasiswa dengan tingkat stres yang mereka alami, sebagai proyek dari mata kuliah statistik dan probabilitas. Kami membaginya menjadi 5 bagian. Yang pertama itu pertanyaan statistik, yang kedua jenis data, yang ketiga metode, dan yang keempat yaitu penyajian data, yang terakhir yaitu uji statistik. Bagian yang pertama yaitu pertanyaan statistik. Kami merumuskan pertanyaan statistik dengan topik apakah terdapat korelasi antara kuantitas tugas yang diberikan kepada mahasiswa dengan tingkat stres yang mereka alami, dengan tujuan untuk mengeksplorasi hubungan atau korelasi antara dua variabel, yaitu kuantitas tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan tingkat stres yang mereka alami. Pertanyaan ini mengindikasikan minat untuk mengetahui sejauh mana adanya hubungan antara beban tugas akademis yang diemban oleh mahasiswa dengan tingkat stres yang mereka alami. Dalam konteks ini, korelasi merujuk pada sejauh mana perubahan dalam satu variabel atau kuantitas tugas dikaitkan dengan perubahan dalam variabel lain, yaitu tingkat stres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Husna Anggreni, NIM 4252-2020 dari kelas 2A TKJ. Baik, di sini saya akan menjelaskan data kualitatif. Topik pertanyaan statistik, apakah terhadap korelasi antara kuantitas tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan tingkat stres yang dialami, merupakan subjek dari penelitian yang berfokus pada data kualitatif. Hal ini karena pertanyaan tersebut mengarah pada tanggapan kualitatif yang tidak diukur dengan angka atau skala numerik yang pasti. Pertanyaan tersebut menyelidiki hubungan antara dua variabel, yaitu kuantitas tugas yang diberikan dan tingkat stres mahasiswa. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut dinyatakan dalam bentuk kategori atau kualitas, seperti selalu, sering, tidak pernah, untuk kuantitas tugas, dan ya atau tidak. Untuk tingkat stres, kategori-kategori ini adalah deskriptif dan tidak memiliki nilai numerik yang dapat diukur secara langsung. Selanjutnya, saat merinci data tanggapan dari metode yang kami lakukan yaitu kuesioner, kita melihat bahwa jawaban-jawaban tersebut dalam bentuk kata atau pertanyaan deskriptif, bukan angka. Oleh karena itu, data yang dihasilkan dari pertanyaan tersebut tergolong sebagai data kualitatif. Dalam hal ini, data kualitatif ordinal, karena jawaban dapat diurutkan dalam satu rangkaian meskipun jarak antar kategori mungkin tidak setara. Bagian yang ketiga yaitu metode. Metode pengumpulan data yang kami lakukan yaitu kuesioner. Mengapa kami menggunakan metode tersebut? Karena yang pertama yaitu objektivitas dan standar. Kuesioner dapat memberikan data yang relatif objektif dan standar karena pertanyaan yang diajukan memiliki format yang seragam. Hal ini memungkinkan pengumpulan data dengan cara yang dapat diukur dan dibandingkan secara sistematis. Yang kedua yaitu kuantifikasi dan analisis statistik. Metode kuesioner mendukung pengumpulan data kuantitatif yang dapat dianalisis dengan menggunakan teknik statistik seperti korelasi. Ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara variabel dan sejauh mana korelasi tersebut signifikan. Yang ketiga yaitu efisiensi dalam pengumpulan data. Kuesioner dapat disebarkan kepada sejumlah besar responden secara bersamaan sehingga efisien, dan pengumpulan data dalam penelitian berskala besar. Hal ini memungkinkan penelitian dapat mencakup sampel yang representatif dari populasi mahasiswa. Metode pengumpulan data kuesioner. Mengapa? Mengapa fleksibilitas waktu dan ruang? Kuesioner dapat diisi oleh responden pada waktu dan tempat yang mereka anggap nyaman. Ini memberikan fleksibilitas yang penting dalam mengakomodasi jadwal dan preferensi responden, baik itu dilakukan secara daring atau dengan kertas. Pengalaman individu.
Dengan kuesioner, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang pengalaman individu mahasiswa terkait dengan kuantitas, tugas, dan tingkat stres. Responden dapat mengekspresikan pandangan mereka secara pribadi dan dalam konteks pengalaman mereka sendiri. Pertanyaan terstruktur. Struktur kuesioner memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan dengan format yang terstruktur dan dapat diulang. Ini membantu memastikan konsistensi dalam mengumpulkan data. Bagian yang keempat yaitu jenis penyajian data. Yang paling cocok dengan pertanyaan statistik kami adalah pie chart atau diagram lingkaran. Mengapa? Yang pertama yaitu karena proporsi presentasi yang jelas. Pie chart dapat dengan jelas menunjukkan proporsi persentase dari setiap kategori jawaban. Setiap potongan lingkaran memiliki persentase relatif dari total tanggapan untuk setiap pertanyaan, memberikan gambaran yang langsung tentang distribusi jawaban. Yang kedua, yaitu kategori discrete yang jelas. Pertanyaan dalam metode yang kami gunakan memiliki kategori jawaban yang terbatas dan discrete, seperti selalu, sering, dan tidak pernah. Pie chart dapat memvisualisasikan dengan baik pembagian kategori-kategori ini dalam bentuk lingkaran yang mudah dipahami. Yang ketiga, yaitu pentingnya persentase dalam konteks perbandingan. Jika fokus analisis adalah pada presentasi jawaban untuk setiap pertanyaan, terutama pada aspek kuantitas tugas dan tingkat stres, pie chart dapat memberikan penekanan yang jelas pada konsep persentase. Hasil kuesioner 30 mahasiswa angkatan 2022 Prodi TKJ PNUP. Kami telah melakukan pengumpulan data menggunakan metode kuesioner secara online. Kami menyusun 5 pertanyaan dan mengambil sampel dari 30 mahasiswa program studi teknik komputer dan jaringan. Sebagai responden kuesioner kami, selanjutnya kita dapat melihat hasil dari kuesioner berikut yang kami sajikan menggunakan pie chart berikut. Berikut adalah grafik berdasarkan pertanyaan seberapa sering Anda menerima tugas akademis dalam satu semester. Sering 26,7%, tidak pernah 0%, selalu 73,3%. Berikut adalah grafik berdasarkan pertanyaan, apakah tingkat stres Anda meningkat sering dengan bertambahnya jumlah tugas yang harus diselesaikan? Tidak 3%, ya 97%. Berikut adalah grafik berdasarkan pertanyaan, apakah Anda setuju bahwa mengurangi jumlah tugas dapat membantu mengelola tingkat stres mahasiswa? Tidak setuju 10%, setuju 90%. Berikut adalah grafik berdasarkan pertanyaan, apakah Anda merasa tingkat stres Anda meningkat saat menerima tugas tambahan atau memiliki tenggat atau waktu yang ketat? Tidak setuju 0%, setuju 100%. Berikut adalah grafik berdasarkan pertanyaan, sejauh mana Anda setuju bahwa kuantitas tugas yang diberikan dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan tingkat stres mahasiswa secara keseluruhan? Tidak setuju 3%, setuju 50,2%, sangat setuju 46,8%. Yang terakhir yaitu uji statistik. Uji statistik yang kami gunakan yaitu uji chi-square. Apa itu uji chi-square? Uji chi-square adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan asosiasi antara dua variabel, kategori atau kualitatif. Uji ini cocok digunakan dalam konteks data kualitatif, terutama ketika kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara distribusi observed dan expected dari dua variabel. Uji statistik yang cocok dengan pertanyaan statistik kami adalah uji chi-square. Mengapa kami menggunakan uji chi-square? Yang pertama, yaitu variabel kualitatif. Kedua variabel dari pertanyaan kuesioner kami yaitu seberapa sering Anda menerima tugas akademis dalam satu semester dan bagaimana menurut Anda apakah tingkat stres Anda cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah
tugas yang harus diselesaikan itu bersifat kualitatif. Yang kedua yaitu asosiasi antara variabel kategori. Uji C-square dirancang untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan asosiasi antara dua variabel kategori yang sesuai dengan tujuan kita untuk mengeksplorasi korelasi antara kuantitas tugas dan tingkat stres. Yang ketiga yaitu uji non-parametrik. Uji C-square adalah uji non-parametrik yang berarti tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu pada data. Ini bermanfaat ketika kita tidak memenuhi syarat normal atau ketika kita bekerja dengan data kualitatif. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.